Oke, jadi selamat sore teman-teman. Hari ini kita bakal belajar tentang cara bikin kopi yang baik, terus untuk cara kalibrasinya, pemilihan biji kopi dan lain-lain. Yang semua materinya akan dijelaskan oleh biasa kami yang menjual, dan ada juga Paja ya namanya. Dalam Yang pertama kalau mau buat kopi latte itu awal-awal kita bikin espresso dulu. Mau langsung buat. Grinder kopi buat membuat espresso minimal 15 ml. Ini proses membuat espresso. Bakarnya ini satu setnya tuh 30 ml isinya. Yuk, sampai jadi. Ya. Kalau di sini komposisi stres kayak anak HI gitu. Lihat kamera, kasih tahu reaksi. Jempol nggak? Nanti. mau nanya dong, kan kalau bikin kopi tuh ada kayak gram-gram khusus ya, kayak misal 30 gram entah berapa. Tujuannya apa sih dibikin takaran gram itu sendiri? Apakah nanti tahu komposisinya beda kah atau gimana? Itu kalau itu buat apa dulu nih? Buat cafe latte atau buat manual? Let's say manual. Kalau manual itu biasanya kalau di gram-gram itu tuh tergantung baristanya. Biasanya dia mau ngambil si rasa atau si apa ya namanya tuh buat menambah rasa ini si kopi. Cuman kalibrasi itu setiap cafe pasti beda-beda, sama setiap baristanya itu beda-beda. Dia bisa dapetinnya di 2/1, 3/1. Satuan kopi Iya, itu. tergantung si kopinya, si biji kopinya. Dia setiap ganti biji kopi itu pasti ganti kalibrasi setiap pagi. Jadi setiap hari terkalibrasi. Setiap hari. Gini bang, kalau di sini tuh komposisi kopinya apakah pakai single origin atau di house blend? Kalau buat espresso sih dia pakai house blend. Dia campurannya 60% sama 40%. Yang punya Arabica, 30-nya robusta. Ini 40-nya robusta. Ya, pakai robusta. Biasanya ngambil dari mana tuh bang ininya? Ya. Beansnya? Untuk ini sih, untuk processing sih Paja paling di mana aja? Di sini kira di dalam. Kita biasanya beli biji kopi yang kayak gini, biasanya kita ada di outletnya namanya Mardika Coffee di Jalan Cihelet. Bagian belum. temping. Pincak gitu ya. Nah itu kalau misalkan nge-tamping, pastiin dia lurus. Jadi tapping-nya. jangan caranya gimana? Caranya pakai jari, giniin. Gini. Misalkan sorry. Ya.
dia gini, set, nah lurusin misalkan. Nah, juga. kalau misalkan ini kira-kira nih kurang ini nih, kurang pas, berarti kopinya belum rata. Cari yang ratanya gimana? Biasanya tuh di gini dulu nih, sorry. Nah, misalkan diginiin. Oke. Dicari pas. Nah, ya kan, tunggu dia rata. Kemudian udah rata baru tekan. Nah, misalkan. Coba lagi. Fungsinya rata buat apa dia? Hah? Fungsinya rata buat apa? Jadi pas dia di mesin Jadi sini, mesinnya juga ngepas dia nggak bocor. pas. Dan juga pas keluarnya tuh dia berbarengan. Nggak channeling ya? Iya, biar nggak keluar dari pinggir. Ayonya itu ya. Jadi dia kalau itu sama gitu. Ini udah belum bang? Kurang. Di atas. Ya, hujannya. Ya, manual. Oh malu bang. Iya. Berarti berapa lama nih bang? Dia biasanya 30 detik. Jadi 30 detik. Dari keluar. Anda biasa. Iya. Tuh udah 3. Gagal kayaknya. Cobain jam. Kan biasanya kalau coffee shop tuh mesinnya gede-gede. Maksudnya ada yang kayak mesinnya yang taruh 80 juta lah, 30 juta. Itu apa sih yang bikin beda? Apakah dari kualitas kopi yang dibikin kah? Atau kayak pasta roastingnya kah? Atau gimana? Biasanya kalau mesin itu biasanya dia kualitas juga lebih bagus. Kalau yang ini yang mahal, cuman apa ya? Dia si uapnya itu bisa lebih cepat dapat foamnya. Jadi misalkan ini 15 menit, kalau yang bagus tuh misalkan 10 menit, 5 menit juga udah dapat. Si panasnya juga langsung panas gitu. Tapi kalau untuk secara kualitas, Aftertaste dan lain-lain itu pasti beda. Kayak misalkan di La Marzocco tuh ekstraksi kopinya tuh lebih lembut, lebih smooth dan lebih original lah rasanya tuh. Bener-bener rasanya sesuai kopinya. Kalau di mesin nih misalkan harganya itu 40 juta, 50 juta, agak beda rasanya. Kalau La Marzocco kan 100 juta, 90 juta gitu kan, itu udah pasti hasil yang keluar pun bakal lebih mantap. Kayak apa detailnya gitu kan. Terus namanya ada biji-biji kopinya itu yang bener-bener kalau di sana tuh bakal lebih halus banget. Seamless gitu. Itu misalkan apa namanya Balik bintang honey misalkan atau kalau biji kopinya itu dark, itu memang kita juga bisa menyesuaikan lagi suhunya itu. Misalkan kalau misalkan dark kita pakai suhunya agak rendah. Misalkan honey kita prosesnya itu lebih keluar, biasanya suhunya agak dinaikin. Tergantung juga bijinya. Nah, sebelumnya mungkin saya ingin bertanya ya. Tadi kan dibahas sedikit tentang diplomasi kopi. Nah, mungkin sedikit berbicara tentang itu, langkah awalnya kira-kira kayak gimana nih? Gitu. Oke, jadi saya jelasin dikit aja ya. Jadi diplomasi kopi itu bisa menjadi sebuah alat yang bernilai gitu untuk hubungan bilateral antar negara. Kita bisa memainkan ekspor-impor biji kopi, seperti Indonesia juga kan sering tuh ekspor biji kopi juga. Indonesia juga sering impor biji kopi gitu. Tapi yang sering saya lakukan itu ketika kita membuat bisnis coffee shop, kita tuh bisa sering kali terjadi percakapan antar klien melalui kopi. Mungkin ketika pertemuan penting seperti sedang membicarakan bisnis internasional, kopi bisa jadi salah satu tempat yang bagus untuk membicarakan hal tersebut. Ya gitu yang sering terjadi.